Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita tentang sebuah kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu kharaja li salatil Eid wasibyanu yal'abuna wa fihim sabiyyun jalisun fi muqabalatihim wa alaihi thiyabu badlatin wa huwa yabki. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan salat Id. Wasibyanu yal'abun, banyak sekali anak-anak bocah-bocah yang sedang bermain-main dengan riang gembiranya sebagaimana kebiasaan anak-anak kecil. Wa fihim sabiyyun jalisun fi muqabalatihim. Di antara para anak-anak itu ada seorang sobi, seorang anak kecil yang duduk di hadapan kawan-kawannya yang sedang bermain. Wa alaihi thiyabu badlatin wa huwa yabki. Anak kecil itu dengan pakaian yang lusuh dalam kondisi menangis. Begitu Nabi tahu ada satu anak yang tidak riang, ada satu anak yang tidak bergembira, Nabi yang luar biasa penyayang itu menghentikan langkahnya mendatangi anak yatim itu. Kemudian Nabi duduk di depan anak laki-laki itu sambil bertanya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam lahu. Nabi berkata kepada sabi tadi, ayyuhas sabi, ma laka tabki fala tal'abu ma'ahum. Apa yang membuat engkau menangis, wahai anakku? Kenapa engkau tidak bermain bersama mereka? Falam ya'rifuhu sabi. Sabi itu tidak tahu siapa yang sedang bertanya itu. Faqala lahu ayyuhar rajul, mata abi baina yaday Rasulillah fi ghazwati kada. Wahai laki-laki, mata abi baina yaday Rasulillah fi ghazwati kada. Ketahuilah bahwa ayah saya mati di depan Rasulullah dalam peperangan ini. Wa tazawwajat ummi wa akalat amwali wa akhrajani zawjuha min baiti. Ibu saya kemudian menikah lagi. Wa akalat amwali, dia mengambil harta benda saya. Wa akhrajani zawjuha min baiti, dan suami barunya mengusir saya dari rumahku. Walaysa li ta'amun wala syarabun wala thiyabun wala baitun. Dan hari ini saya tidak punya makanan, tidak punya minuman, tidak punya pakaian, bahkan saya tidak punya tempat tinggal. Falamma nadharat al-yawm ila sibyan dawil aba, falamma nadartu al-yawma ila sibyan dawil aba, ketika saya melihat terhadap kawan-kawanku hari ini, mereka yang punya bapak, bagi saya ini adalah musibah. Falidzalika abki, karena itulah saya menangis. Fa akhadahu Rasulullah biyadihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan anak kecil itu. Faqala lahu, dan Nabi berkata, ya sabi, hal tardani an akuna aban. Apakah engkau mau, apakah engkau rela apabila saya menjadi ayah dari kamu? Wa Aisyatu umman, dan Aisyah menjadi ibumu. Wa Aliyan amman, dan Sayyidina Ali menjadi pamanmu. Wal Hasan wal Husain akhawain, sedangkan Hasan dan Husain menjadi dua saudara laki-lakimu. Wa Fatimatu ukhtan laka, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu. Jadi Nabi menawarkan yang luar biasa. Maukah kamu menjadikan Nabi Muhammad sebagai bapak, dan seterusnya, Aisyah sebagai ibu, Sayyidina Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara laki-lakimu, Fatimah sebagai saudara perempuanmu. Fa'arafa as-sabi annahu Rasulullah. Faqala lima la arda ya Rasulullah.
Maka tahulah anak kecil itu, ternyata anak kecil itu cerdas. Dia tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan gembira dia mengatakan, kenapa saya tidak ridho? Pasti saya ridho ya Rasulullah. Akhirnya keduanya berpelukan, dipeluk oleh baginda Rasul, dan Rasulullah meneteskan air mata. Fahamalahu Nabi alaihi salatu wassalam ila manzilihi wa albasahu ahsana siyab wa ashba'ahu wa zayyanahu wa tayyabahu. Kemudian Nabi membawa anak itu pulang ke rumahnya. Oleh baginda Nabi diberi pakaian dengan ahsana siyab, pakaian yang terbaik. Wa ashba'ahu, dan Nabi jadikan anak kecil itu kenyang. Wa zayyanahu, dan oleh Nabi dihiasi anak itu. Wa tayyabahu, dan diperlakukan dengan amat sangat baik oleh baginda Rasul. Fa kharaja as-sabi dhahikan mustabshiran. Maka kemudian sobi itu, anak kecil itu, keluar dari rumah baginda Rasul dalam keadaan dhahikan. Kalau tadi baqiyan, sekarang dia dhahikan, tertawa, mustabshiran, dengan rasa yang amat sangat bangga. Falamma ra'ahu sibyan qalu lahu kunta qabla hadzal an tabki fama baluka sirtal an masruran. Hei, kamu sebelum ini nangis sendirian, tapi kenapa kamu kok kelihatan sangat amat senang? Maka bocah itu, sobi itu berkata, kuntu ja'ian fashaba'tu wa kuntu 'ariyan falabistu wa kuntu yatiman fakana Rasulullah abi wa Aisyatu ummi wal Hasan wal Husain akhawayya wa Ali ammi wa Fatimatu ukhti afala afrah. Ketahuilah, saya lapar, kemudian hari ini saya kenyang. Saya telanjang berpakaian dengan pakaian yang lusuh, dan hari ini saya sudah berpakaian dengan pakaian yang indah. Saya memang anak yatim, itu kemarin, tapi sekarang fakana Rasulullah abi, hari ini Rasulullah menjadi bapak saya. Wa Aisyatu ummi, dan Aisyah sebagai ibu saya. Wal Hasan wal Husain ahawayya, dan Hasan dan Husain dua saudara laki-lakiku. Wa Aliyun ammi, dan Ali adalah paman saya. Wa Fatimatu ukhti, dan Fatimah putri Rasulullah adalah saudara perempuan saya. Apakah saya tidak bangga dengan semuanya itu? Apakah saya tidak berbahagia dengan semuanya itu? Apakah saya tidak akan bersyukur dengan semua anugerah itu? Faqala sibyan ya laita abauna qatalu fi sabilillah fi tilkal ghazwah fanakuna kadzalik. Seandainya bapak kami ikut berperang bersama Nabi Muhammad dan mereka gugur di medan peperangan, maka kami akan menjadi orang yang seperti kawan kami ini. Itulah kehebatan Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka anak itu kemudian keluar sambil dengan perasaan amat sangat susah, amat sangat sedih, karena ayah angkatnya telah wafat. Tapi subhanallah, anak itu kemudian diambil anak oleh Sayyidina Abu Bakar. Inilah kisah yang sangat mengharukan, bahwa di tengah kebahagiaan kita, di tengah ketawanya anak-anak kita, di tengah baju barunya anak kita, masih ada anak-anak yatim yang mungkin tidak memiliki pakaian baru, tidak memiliki makanan, bahkan kemungkinan tidak memiliki tempat tinggal. Mari kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangi anak yatim, maka kita akan disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul, an Abi Darda radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ilan nabi. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyaka ilaihi qaswatal qalbi. Laki-laki itu sowan kepada baginda Rasul, watul kepada baginda Rasul tentang hatinya yang atos. Qaswatal qalbi, atau fasyaka watul sapa rajul ilaihi marang Nabi qaswatal qalbi ing atosi ati, hatinya merasa atos. Maka
Faqala lahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, in sarraka ayyalina qalbuka famsah bi ra'sil yatim wa at'imhu. Kalau kamu mau agar hatimu kembali layyin, kembali lunak, kembali lembut, kembali seperti sedia kala, maka resepnya hanya satu. Usaplah kepalanya anak yatim dan beri dia makanan. Famsah bi ra'sil yatim wa at'imhu. Usap dengan penuh kasih sayang kepalanya anak yatim. Yang kedua, beri dia makan, maka hatimu akan kembali hidup. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, "Mammasaha ala ra'si yatimin rahmatan." Siapapun orangnya yang mengusap kepalanya anak yatim, rahmatan sebagai bentuk sayang, kataballahu bikulli sya'ratin marrat alaihi yadahu, marrat alaihi yaduhu, maka Allah akan mencatat bagi orang yang ngusap kepalanya anak yatim itu, marrat alaihi yaduhu, yang dilewati oleh tangannya, rambutnya yang dilewati oleh tangannya itu, setiap rambut itu hasanatan, satu kebagusan. Wa maha anhu bikulli sya'ratin sayyi'atan, dan Allah akan menghapus setiap, dengan balasan menghapus dosa setiap rambut. Jadi rambut yang dilewati oleh tangannya itu, satu rambut menghapus satu dosa. Wa rafa'alahu bikulli sya'ratin darajah, dan Allah akan mengangkat setiap satu helai rambutnya itu satu derajat. Berapa banyak rambutnya anak yatim. Makanya kadang-kadang di kampung-kampung kita bisa melihat santunan anak yatim itu pasti disuruh membuka kepalanya dilus. Kenapa? Karena ada hadis ini. Setiap satu helai rambut yang dilewati oleh tangannya itu dicatat satu kebaikan, dihapuskan satu dosa, dan diangkat satu derajat. Padahal berapa banyak rambutnya anak yatim. Maka makruh hukumnya anak yatim itu gundul. Jangan digundul. Ya enggak itu namanya ya mengelus kepala. Ya sekalipun gundul kan masih ada apa itu yang bakal tumbuh itu. Itulah hebatnya memiliki kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Dan yang sering kita dengar sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Zaid ibni Aslam radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ana wa kafilul yatim al-muslimi kahataini fil jannah wa jama'a baina asabi'ihi. Kata Kanjeng Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan dua pengasuh anak yatim yang menanggung anak yatim, tapi syaratnya al-muslim, yatim yang muslim, kahataini fil jannah, seperti dua jari. Rasulullah mengumpulkan dua jarinya di sorga. Mana derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan bersama Rasulullah sebagaimana dua jari yang tidak terpisahkan. Mudah-mudahan rumah kita menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah. Rumah terbaik adalah rumah di situ di mana ada anak yatim yang dimuliakan. Rumah terjelek adalah rumah di mana di situ ada anak yatim yang disia-siakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.